Eka. Selamat pagi. Pagi. Balik Pagi-pagi, lagi, Cas. balik lagi di bukan channel ini ya, di akun Instagram kesayangan kita semua. Selamat sore juga kepada semua followers yang sudah nonton hari ini. Ini kalau dilihat di bawah nih banyak nih yang sudah pada nonton, ada sekitar 60.000 kalau nggak salah. Wah, banyak banget loh. Wih, ngeri ngeliatnya, aduh. Dan kayaknya tiap hari makin rame ya. Harus. Makin banyak tiap hari. Harus. Seperti biasa, kita kenalan dulu sebelum kita mulai acaranya. Perkenalkan, saya adalah Gali. Saya adalah salah satu trainer dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Bandar Lampung. Yang saya ada di dada kiri. yang ada di Dada sebelah kiri? sini. Oh iya. Sebelah sini gitu ya, sebelah sini. Dan saya nggak sendirian. Sekarang biasanya kalau saya cuma berdua sama Pak Niko atau sama Pak Rudi, sekarang saya bertiga. Boleh diperkenalkan, ya kenalan sendiri aja. Boleh sampaikan saya siapa? Oke, thank you Bro Gali. Sama ya, saya dengan Wisnu. Di sini sama dengan Bro Gali. Saya di salah satu perusahaan institusi keuangan terkemuka. Masih dan spesialisasi saya di rekrutmen. Oke, silakan yang paling ganteng sendiri se Asia Pasifik, monggo sebelah kanan. Asik. Paling sana tuh. Gue demen introduction-nya ya. Oke, saya Niko. Kebetulan saya dipercaya untuk mensupervisi area Kalimantan, Lampung, dan Palembang. Nah, Oke. kita bertiga doang. Bertiga di sini. Di sini. di bertiga. ruangan ini kita bertiga gitu ya. Ya. Kita punya rekan siaran langsung kita hari ini ada 3 orang. Nggak mau Kebetulan kalah ya, tiga-tiga. kebetulan Tiga-tiga. harus 3 on 3. Mereka bertiga berada di luar pulau. Kalau kita ada di Sumatera, beliau ada di Kalimantan semuanya. Boleh kita perkenalkan satu persatu, mulai dari Ibu Yang paling cantik Wiwin, lah. yang paling cantik sendirian. Ibu Wiwin, silakan perkenalkan diri Ibu. Halo, saya Halo, Win. Win dari Samarinda Tony Agency. Kebetulan kami ini bertiga, meskipun sama-sama satu agensi, tapi kami beda tempat nih. Kan masih takut sama Mas Covid. Nggak lagi musuhan ya tapi ya. Nggak lagi musuhan ya. Nggak lagi musuhan ya. Jadi saya ada di mana, teman saya ada di mana gitu. Tapi kita hari ini bertemu dalam satu frame. Oke, thank you Mbak Win. Sekarang kita perkenalkan lagi, tidak lain dan tidak bukan leadernya dari Bu Wiwin. Ada Pak Tony, monggo Pak Tony, silakan perkenalkan dirinya. Silakan Pak Tony. Ya, selamat sore semuanya. Kenalkan saya Tony. Ya, seperti yang dibilang oleh rekan saya, si Mbak Wiwin, kita memang lagi berpisah tempat. Tapi kita kumpul jadi satu di satu frame ini ya. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Silakan lanjut, Pak. Siap, Pak Tony. Satu lagi, last but not least gitu ya. Ada rekan kita yang lumayan agak kita kucilkan sebenarnya dari Lampung, dari Pulau Sumatera. Tapi sepakannya paling kencang saat Asia Pasifik. Kencang sepakannya. Boleh kita perkenalkan rekan kita, Pak Budi, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Gali atas waktunya. Perkenalkan, kata orang sih ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Kurniawan, selaku sales head dari IA Agency Kalimantan. Tapi padahal setelah kita kenal malah kita nyesel ya. Siap. Nah, kita nih berkumpul berenam seperti ini di sesi sore-sore begini, live Instagram begini, pasti punya maksud dan tujuan dong. Yes. Kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya kemarin cukup bikin saya berdebar baca judulnya. Jadi narasumber kita yang satu-satunya yang paling cantik di sini, Mbak Win. Pak Gali, yuk kita bikin pembahasan tentang duit, tapi nggak cuma duit. Maunya duit dan wanita, atau kalau kita lihat tajuk acara Uang kita dan perempuan. uang dan perempuan. Wah, langsung tuh pikiran kemana-mana tuh. Itu ya udah terbukti jagoan banget ya, karena di antara para penyamun ya di sini pastinya eksposnya Di antara akan para Bang penyamun. Alvin yang akan nyampein insight-nya, perspektifnya, dan ya apapun mewakili kaum wanita. Oke, tanpa berlama-lama, saya pengen tahu apa sih yang pengen kita bahas saat ini, Mbak Win, karena lagi-lagi kalau ngomongin uang dan perempuan, pikiran saya udah kemana-mana. Silakan, Nah, itu Mbak dia. Win, monggo.
Oh gitu. Oke. Jadi benar seperti yang Mas Gali tadi bilang bahwa saya sendiri juga merasa tergelitik ya untuk membahas masalah ini. Karena di luar sana itu banyak adigium yang menurut saya, ih, eh, saya mau beli sesuatu pakai uang laki-laki deh. Kok ada jenis kelamin gitu ya, ada uang laki-laki Oh, ada dan jenis kelamin. perempuan gitu. Nah, justru saya hari ini sendirian di antara penyamun-penyamun ya, dan ini penyamun nih. Saya justru malah kepingin tanya nih, menurut teman-teman sekalian yang notabene hari ini bapak-bapak. Saya masih muda loh, Mbak. Oh gitu, ya udah deh mas semua deh, gitu deh. Nah kalau menurut anda semua, kira-kira dengan judul uang dan perempuan itu apa sih yang ada di benak dan pikiran teman-teman semua, laki-laki loh ya. Nah tapi please jangan sudutkan saya perempuan sendirian nih di sini, nggak ada temen nanti yang butuhin saya. Oke, gimana kira-kira Boleh. kalau Siapa yang mau kasih pandangan uang dan perempuan? Dari leadernya dulu deh. Pak Tony boleh kasih pandangan Pak Tony, uang dan perempuan itu gimana sih? Maksudnya? Nah, itu saya juga masih bingung, Pak, apa hubungannya perempuan dengan uang gitu kan? Setahu Hubungannya saya, erat Jangan sekali loh. bilang perempuan mata duitan, Pak. iya, itu konotasinya larinya ke sana loh. Yang saya tahu kan perempuan dengan uang itu ya sebenarnya ya itu berkaitan. Memang karena perempuan sukanya belanja kan? Gitu, Nah, itu satu dulu. Satu Tapi loh. saya belum Ya, ketemu satu. uang jenis kelaminnya perempuan, itu belum ada. Belum ada. Nah, itu. Tapi kalau perempuan ngabisin uang, kayaknya iya. Dua. Kayaknya iya. Oke. Berapa ya kayak perawatan, Ya, betul. itu enggak shopping. Makanya kalau saran saya, kalau pergi ke tempat shopping, mending yang bapak-bapak jangan ikut gitu ya. Pak, saya ngelihat justru berbeda, Pak. Setiap Kenapa, kali Pak? Kenapa, Pak? bapak-bapaknya nemenin istrinya shopping, wih mesra banget, tangannya dipegang erat-erat loh, Pak. itu supaya nggak masuk ke outlet, Pak. Supaya dia nggak lari, Pak, ke Iya. toko yang di sana, maksudnya gitu, Pak. Dipegang Nah, erat loh, Pak. itu bapak-bapak yang lain, Pak. Kalau saya justru saya gak kepingin ikut, Pak. Kalau saya gandeng mesra, saya yang keseret, Pak, masuk ke outlet. Oh gitu ya. Ya, Selesai, Pak. Iya, Selesai. dompet dibuka semua ntar. benar. Tapi kita pilih jawaban paling aman lah ya. Uang dan perempuan berarti perempuan itu pintar mengelola uang. Oh, Yes. Kami sih, Aman. kami sih jawabannya kayak gitu. Iya. Gitu ya. Diplomatis sekali. Sebenarnya sih uang dan perempuan itu kalau menurut saya adalah dua sisi mata uang. Oi, gimana tuh? Pak Dua Putri? sisi mata uang kayak gimana pas? Karena nggak bisa dipisahkan, Pak. asik. Karena biasanya ya kalau kita artinya kalau misalnya perempuan, kalau bagi saya itu kesayangan, kalau uang itu kewajiban buat pasangan saya sih, Pak. Ini kayaknya istrinya di sebelah ini, Pak. Ini kayaknya istrinya lagi nonton di sebelah, saya curiga. Istri saya di samping, Oh, nah. ya istri saya di samping sambil bawa golok Oh, nih, Pak. Sambil bawa golok, Pak. Jadi harus ngomongnya bener. Iya, makanya bijak banget gitu jawabannya gitu. Oke. Tapi apakah memang itu, Mbak Win, esensinya uang dan perempuan itu memang seperti itu apa gimana? Nah, kita balikin ke perempuannya dulu dah. Kalau dari sisi teman-teman laki-laki tadi, ya ada beberapa sih yang menurut saya itu tidak salah, ya kan? Ya. Kalau misalkan Pak Tony bilang ngabisin duit, ya itu memang tidak salah karena saya sendiri hitungannya membenarkan itu juga karena saya perempuan ya, hobi belanja memang iya, cuma Tuh. kembali lagi nih, sebenarnya kalau menurut saya perempuan itu sifat dasar dari seorang perempuan itu adalah mengayomi, artinya take care lah ya gitu. Nah ketika dia mempergunakan uangnya, saya rasa nih pasti sudah disisihkan untuk pos-pos yang harusnya dia keluarkan, misalkan nih uang pasar, uang listrik, uang telepon. Nah ketika ada space sisanya baru dia belanja. Nah, itu kalau menurut saya, karena nggak ada sih, menurut saya selama ini kan jatah-jatahnya saya sebagai perempuan, anak saya sakit, ya nanti dulu tunggu suami datang kasih uang baru bawa ke rumah sakit, kan nggak begitu. Gitu. Nah, sifat dasar dari seorang perempuan itu sebenarnya ya seperti itu, mengayomi. Pokoknya keluarga harus beres dulu, ada sisa duit baru belanja. Tuh, saya. Good.
Terus kenapa saya ambil topik ini? Sebenarnya tidak jauh-jauh dari pengalaman saya pribadi. Ketika saya berada di lapangan, saya kan agent insurance nih, gitu. Jadi produk yang saya tawarkan ya tidak jauh-jauh dari yang namanya proteksi insurance seperti itu. Nah, ketika saya ketemu dengan bapak-bapak, rata-rata mereka bilang, "Tar dulu ya, saya mesti konfirmasi dulu nih sama nyonya sebagai Menteri Keuangan," gitu. Terus kedua, pernah juga saya ketemu dengan calon klien yang kebetulan perempuan, notabene dia tidak bekerja, jadi uang benar-benar disubsidi dari suaminya. Jadi dia merasa dia harus, saya izin dulu deh sama suami karena kan saya tidak bekerja gitu. Jadi uang yang saya alokasikan untuk insurans ya saya mesti harus izin dulu gitu. Menurut saya itu tidak salah. Jadi saya lebih fokus membahas bahwa seorang perempuan itu harus melek secara finansial, baik itu bagaimana caranya mengelola uang dalam keluarga, bagaimana berpenghasilan, porsi misalkan untuk keuangan keluarga itu ada berapa yang harus dialokasikan untuk insurans dan segala macam, itu yang harusnya kita pelajari sebagai seorang perempuan gitu. Jadi lebih fokus, saya kepingin teman-teman ini tadi yang mungkin nih dari yang viewer Follower-followernya ya. kita dan para perempuan itu lebih melek tentang bagaimana pengelolaan finansial, gitu. Meskipun ada nih namanya uang laki-laki, itu kan Uang sial, artinya Mbak Win, ya ada ya? Uang sial. ada juga harusnya uang Ya. perempuan kan gitu. Uang sial. Kan menurut saya bukan untuk dihabis-habiskan sebagai kebutuhan pribadi, karena kembali lagi ada latar belakang yang ingin saya bahas di sini, kenapa kita harus melek tentang finansial sebagai seorang perempuan. Nah, latar belakangnya itu ada banyak sekali yang menurut saya kita mesti bahas secara detail. Tapi kan gini, Pak. banyak juga ketika istri ditawarin sesuatu sama seseorang, saya tanya suami saya dulu. Itu kan juga ada yang kayak gitu, Mbak Win. Ya, Nah, ada. maksudnya Karena itu tadi sifat dasar, sebenarnya sifat dasar perempuan memang sih, kalau ditanyain perempuan, Anda suka belanja? Pasti suka lah, nggak mungkin enggak gitu. Tapi sifat dasar dari seorang perempuan ini tadi yang seorang penyayang, take care terhadap keluarganya, dia sudah memperhitungkan kira-kira kalau misalkan nih saya akan keluarkan budget sekian, nanti kira-kira mengganggu yang lain atau tidak. Sementara kan dia sudah dipercaya nih oleh kepala keluarga sebagai menteri keuangan dalam keluarga itu sendiri. Jadi ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dalam hal ini. Gitu. Jadi tidak sembarangan dia bisa keluarkan dananya meskipun hitungannya itu ada hak pribadinya dia sebagai seorang istri. Ada loh harta pribadi, ya kan? Nah, mungkin teman-teman masih mikir, kan ada di luaran sana bilang, uang laki-laki, uang suami adalah uang istri uang istri sendiri. Ya enggak? Iya, Seperti betul itu. banget tuh. Betul. Uang sial juga ada, Win. sial lagi. Kayak tadi. Masalahnya udah diumpetin ketemu juga gitu. Sial bener tuh Bang tuh. Udah diumpetin ketemu juga. Ntar gua catat dulu Pak berapa kali ini ya sialnya. Jadi intinya gini, perempuan gitu ya di belahan dunia manapun gitu ya. Sebenarnya penting buat mereka dibekali dengan yang namanya literasi keuangan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Tuh. Sehingga mereka bisa mudah dalam memilih, menimbang apa yang menjadi kebutuhan, dan mungkin ketika suami mau membelikan asuransi gitu ya buat istri atau buat keluarga, nggak perlu pakai tanya istri lagi kalau istrinya ternyata sudah teredukasi secara literasi keuangan gitu kira-kira. Betul. Nah, itu juga yang kepingin saya share kepada teman-teman semua, bahwa kenapa sih kita harus melihat secara finansial? Ya, menurut survei, ini beberapa artikel yang pernah saya baca, bahwa usia perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki. Nah itu dia. Ya, Betul. usia perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki. Jadi kemampuan bertahan hidup seorang perempuan itu lebih daripada seorang laki-laki. Jadi kalau misalkan ini tadi suami mau beliin
beliin insurans nih buat seorang istri, saya rasa artinya dia sayang banget sama keluarga, sayang banget dengan istri. Karena apa? Dia mikir, kalau nanti dia tidak ada, baik itu karena sesuatu dan lain hal, istrinya tetap terjamin kehidupan selanjutnya, begitu juga dengan anak-anaknya. Nah, yang saya kepingin tekankan di sini kepada teman-teman perempuan, bagaimana kita menggantungkan kebutuhan finansial kita kepada orang yang usianya lebih pendek daripada kita. Kan seperti itu. Waduh, ini usia lebih pendek ini. Iya. Kucing. ngomongin umur kan jadi nggak enak. Quote and quote ya, Pak. Iya, Jadi Iya. terlepas dari nanti misalkan di tengah jalan ada sakit dan segala macam, itu beda gitu. Tapi secara survei, menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, bahwa usia laki-laki itu lebih panjang daripada usia perempuan gitu. Nah, Nah, itu. misalkan dia tidak melek finansial, dia tidak benar-benar mengatur keuangannya, pos-pos yang mana yang harus diatur gitu, terus ada saving, ada proteksi gitu. Ketika nanti sang suami tidak ada, nah kan repot gitu. Yang Tapi pertama. Yang kedua, iya, tapi Win, masalahnya adalah ketika mau melakukan seperti itu, suaminya mau beli insurance atau mungkin atau apa, istri merasa uang jatah belanjanya yang berkurang gitu Betul, loh. Pak. Betul Dan nggak, Pak kebanyakan Tony? justru istri yang jadi penghalang. Kan? Istri jadi penghalang malah kebanyakan sekarang. Mungkin Iya. apakah mereka nggak sadar, Begitu. mereka nggak tahu gitu ya? Sharing bermaksud mengedukasi, memberikan sharing ini tentang ini kepada teman-teman perempuan, bahwa sebenarnya kita nggak perlu bersikap seperti itu. Karena apa? Untuk kebutuhan proteksi ini tadi sebenarnya untuk kita juga sebagai perempuan gitu. Karena suami kita itu sudah artinya menjamin nih kelangsungan hidup kita ketika nanti sang suami sudah tidak ada begitu. Karena itu tadi berdasarkan survei aja usia laki-laki lebih pendek daripada usia perempuan. Jadi kita tidak bisa menggantungkan kebutuhan finansial kita ke depannya mutlak hanya kepada suami kita gitu. Tetap ada pos insurans yang harus kita perhitungkan. Jadi jangan mikir, aduh jatah belanja saya berkurang nantinya kalau suami saya beli asuransi. Mungkin iya saat ini, tapi itu untuk kebaikan kita loh nanti ke depannya. Nah, seperti itu, Pak. Ah, Oke. bagus. Ya mungkin ini pesan buat laki-laki juga ada sih Mbak Win. Karena ini fakta di lapangan ya, kebanyakan ada agent nawarin nasabah, tiba-tiba malah laki-lakinya yang nggak mau ikut gitu loh. Ntar kalau saya meninggal, istri saya kawin lagi. Itu kebanyakan fakta yang di lapangan terjadi. Bener nggak? Betul, Bener nggak? betul. Nah, tapi sebenarnya nih ya, kalau menurut saya sebagai karena saya udah pernah belajar juga sedikit mengenai literasi keuangan, sebenarnya ya kalau menurut saya, kalau istri tadi apabila suaminya meninggal tapi ditinggalkan warisan yang baik, otomatis apa? Istrinya tuh mungkin untuk dia menikah lagi akan berpikir dia malah dia malah fokus untuk apa? Pendidikan anaknya, untuk kelangsungan hidup keluarganya, untuk bisa lebih sejahtera lagi sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Kalau dia tidak ditinggalkan warisan, justru bahaya. Kenapa? Karena keadaan bisa jadi dia kawin lagi. Bener nggak? Dia kawin lagi, bener. Karena keadaan, Mbak Win. Bener nggak? Betul, betul. Seperti itu menurut saya sih. Ya betul, betul. Karena saya sendiri pun misalkan ada di posisi seperti itu, anggap nih jauhkan bala ya bilang orang nih suami nggak ada, gitu kan? Betul. Tinggalin anak yang masih kecil-kecil yang perlu sekolah, biaya pendidikan dan segala macam. Sementara misal saya tidak bekerja, kan pasti saya pikir ini jalan paling cepat adalah saya cari suami lagi yang bisa menghidupi saya, kan begitu? Betul. Kan saya terpenuhi secara keuangan. Sudah ditinggalin mungkin aset yang bisa menjamin kehidupan kelangsungan hidupnya saya, nggak mikir lagi. Kalau misalkan pun terpikir, ya orang tersebut harus lebih mapan daripada saya gitu. Setuju, benar Mbak Win. Ini saya jump in nih. Tadi bicara soal aset ya. Taruhlah tadi kan kalau memang ada situasi di mana suami mendadak nggak ada, ya balik lagi ke kondisinya kalau sudah settle gitu ya secara finansial. Tapi bicara settle pun, terkadang kalau yang ditinggalin itu berupa aset, benda, katakanlah rumah, tanah, gitu kan. Betul. Itu juga nggak serta-merta akan jadi otoritasnya istri untuk mengelola, gitu kan.
Oh iya Betul. betul Pak. ya kan? Karena sifatnya ini mungkin nanti jauh di pembahasan lebih lanjut ya, kita bicara mengenai Betul. sesuatu yang liquid gitu kan. Nah, Ya. ini makanya kalau sebagai intro aja bahwa kalau memang bicara asuransi itu kan salah satu waris yang liquid yang bisa diberikan Ya, dan yang dikelola paling secara cepat. langsung Paling cepat. oleh Betul. istri. Tuh. Setuju. Oke. Ada satu lagi, mungkin dua lagi. Latar belakang apa saya membahas tentang uang dan perempuan. Latar belakang yang pertama tadi bahwa usia laki-laki lebih pendek daripada usia perempuan. Gitu. Jadi itu kenapa kita mesti harus benar-benar mengatur keuangannya kita. Kita sebagai perempuan harus melek finansial, bagaimana mengelola keuangan keluarga yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan itu sebenarnya itu dijamin loh kebutuhan finansialnya ketika dia lahir itu sudah jadi jaminan daripada orang tuanya, ya kan? Betul. Ketika dia menikah, untuk kebutuhan finansial pun dia sudah dijamin oleh sang suami. Karena apa? Ya. Suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Kan seperti itu. Nah, Betul. balik lagi kembali. Idealnya kita kan kepingin nih menikah sekali seumur hidup, ya Ya. kan? Tapi kita nggak tahu ketika di tengah jalan karena sesuatu dan lain hal habis jodoh. Ya. Jadi cerai seperti itu misalkan. Nah, memang berdasarkan keputusan pengadilan waris bukan waris. Apa namanya? Hak perwalian atas anak di bawah umur itu akan jatuh kepada ibunya. Di bawah umur. Nah, ketika hak perwalian jatuh kepada ibunya, sang mantan suami itu punya kewajiban tetap memberikan santunan kepada anak. Kebutuhan Tetap hidup. memberikan nafkah ya Mbak Win ya. Ya, betul. Itu sudah ada di keputusan pengadilan pada saat mereka bercerai. Tapi pada faktanya, meskipun sudah ada keputusan seperti itu jarang sekali yang diterapkan. Hanya orang-orang yang punya Kesadaran tinggi. besar hati, kesadaran tinggi untuk memenuhi apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, dia akan menjalankan itu. Nah, ketika seorang perempuan dihadapkan dengan kasus seperti itu, dia akan berpikir, iya kan, bagaimana nih kelangsungan hidup saya, bagaimana nih kelangsungan biaya pendidikan anak saya. Nah, itu yang dijagain gitu loh. Kenapa kita sebagai seorang perempuan harus melek secara finansial, bagaimana cara pengelolaan keuangan dalam keluarga, ya berjaga untuk itu gitu. Terus satu lagi, perempuan itu diciptakan oleh sang pencipta dengan organ perempuan yang spesifik, yang berbeda dengan laki-laki. Ada yang namanya rahim, ada yang namanya payudara misalkan begitu. Nah, pada usia tertentu, seorang perempuan itu bisa jadi muncul yang namanya penyakit-penyakit kritis yang ada hubungannya dengan organ perempuan ini tadi. Ya. Contoh, mioma, ya kan, serviks. Itu kan tidak ada pada laki-laki. Gitu. Jadi di sini seorang perempuan itu harus melek terhadap resiko-resiko tersebut. Gitu. Jadi sebaiknya ketika di usia masih muda itu benar-benar harus mempersiapkan pos untuk insurans berjaga ketika nanti ada yang namanya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut Win. Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi literasi keuangan. itu resikonya kita Nggak apa-apa. Terus lanjut. Lanjut. lanjut ya. Nah, ketika saat usia muda dia tidak memperhitungkan itu, yang ditakutkan nanti pada saat usianya sudah lanjut dan muncul penyakit-penyakit seperti itu, tidak punya proteksi. Itu yang dikhawatirkan. Setuju. Jadi Setuju Mbak Win. Benar. Sebagai seorang perempuan, kenapa saya kepingin mengajak teman-teman itu lebih
paham mengenai finansial, mengenai bagaimana sih kita mengelola keuangan, berapa sih persentase yang harus kita sisihkan untuk insuran, insuran yang seperti apa sih yang harus kita punya, yang bisa mengcover kita sebagai perempuan yang kemungkinan akan ada yang namanya penyakit kritis yang ada hubungannya dengan perempuan seperti itu. Siap, menarik banget apa yang kita bahas hari ini. Tentunya Pak Tony juga harusnya bangga ya punya agent seperti ini ya, yang ya cukup berprestasi lah. Maksudnya cukup melek terhadap ya sesuai dengan tagline kita, melek duit, melek literasi, melek tentang resiko. Saya rasa Pak Tony, gimana menurut Pak Tony kalau kita nanti bikin acara yang terkait literasi keuangan khusus untuk wanita, terus juga pandangan mengenai resiko penyakit kritis khusus untuk wanita. Gimana Pak Tony kalau kita bikin acara kayak gitu? Setuju sih Pak, saya rasa juga bukan cuma untuk wanita ya, tapi untuk keluarga juga penting. Karena kita tahu ya kondisi seperti itu bukan cuma dihadapi oleh wanita sebenarnya, tapi semua orang yang punya potensi untuk mengalami atau punya kesempatan dapat penyakit kritis kan. Dan kita tahu seperti yang disampaikan oleh Mbak Wiwin tadi, ya kalau sudah kena penyakit seperti itu biayanya nggak murah-murah banget gitu kan. Betul. Pasti habis-habisan, dan beberapa pengalaman keluarga saya juga seperti itu. Jadi pada saat mereka tidak memiliki proteksi, akhirnya mereka jual aset karena tabungan sudah habis, dan akhirnya lifestyle atau gaya hidup pun juga harus berubah. Yang betul. tadinya berkecukupan sekarang harus ngiritnya luar biasa karena duitnya udah habis kepake untuk biaya pengobatan. Ya seperti itu sih. Sip. Oke, berarti Pak Gali, tadi kalau dari pembicaraan kita hari ini kesimpulannya sebenarnya simpel ya. Kesimpulan utamanya adalah kebanyakan di luar sana wanita tidak mengerti Masih kenapa belum sih paham. harus punya asuransi gitu ya, betul nggak? Betul. Kenapa betul. harus punya asuransi suaminya khususnya gitu ya, gitu. Ya. Ini bukan ngurangin jatahnya dia belanja, tapi justru persiapan kalau sampai terjadi resiko, uang ini semua justru buat istri dan anaknya, betul nggak sih? Nah ini mungkin yang banyak perempuan-perempuan di Salah sana kaprah miss sih ya, belum. betul nggak sih? Tidak memahami betul soal ini gitu. Ya mungkin nanti ke depannya kita bisa bicara lagi lebih detail lagi ya. Betul. Nah, cuman untuk saat ini nih Mbak Win ya, kalau ada orang yang tertarik, yang pengen tahu lebih lanjut, konsultasi sama Mbak Win sama Pak Tony di Samarinda tuh masih di mana sih? Gitu. Kan Boleh. Di pemirsa banyak loh, kita ada berapa? Iya, ini kan running text di bawah ada nih IG-nya segala macam. Boleh silakan promosikan agensinya. Silakan ini tuh di running text ya. Ya. Kantor kita ada di Ruko Mitra Mas. Di Ruko Mitra Mas ya. Oke, Ya, jadi sama. nanti kalau nanti di sana ada netizen di sana yang perlu konsultasi kali daerah Samarinda sekitarnya, betul nggak? Ya. Ya, Betul. boleh ke kantor kami nanti. Gampang sekali kok nyari kantornya di Jalan Ayani, Ruko Mitra Mas. Jadi cari aja yang ada apotek K24 di depan Oke. itu, atau apotek Kimia Farma. Ya kami satu komplek dengan kedua ruko yang gampang dicari itu. Oke, siap. Jadi nanti kalau perlu bantuan untuk konsultasi untuk mendesain insurance-nya, untuk mendesain kebutuhan masa depannya bisa sama Mbak Win sama Pak Tony ya. Ya, bisa sekali Pak. Oke. Siap. Kedepannya kita tentunya akan lebih sering ya. Pak Wisnu, Pak Ini Niko. baru satu ya. Baru satu. Mbak Win tuh secara benang merahnya nyebutin ada 3 poin. Tapi balik lagi bahwa wanita itu kan pastinya pegang peran penting dari mulai dia lahir, kemudian dia masih ditopang ya kan, kemudian secara langsung maupun tidak langsung dia menopang seluruh keluarganya gitu kan, mengatur cash flow-nya. Dari segi ini literasi pertama adalah bicara mengenai pentingnya literasi, pentingnya wanita itu melek finansial, bicara bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Nah, nanti juga sebenarnya nanti pasti akan ada sesi lain bahwa kalau wanita itu benar-benar melek finansial, dia juga bisa melihat peluang ya di sini. Makanya stop. Ya. Kita jangan dulu buka sekarang. Iya. Kita tunggu episode Yang pengen jadi seperti Mbak Win gitu. makanya yang pengen jadi seperti Sri Kandi Winarsi ini mungkin masih banyak di Samarinda sana atau di belahan Betul. Kalimantan yang lainnya. So thank you Pak Tony, Mbak Wiwin, Pak Budi. Ya.
Terima Oke, kasih sudah terima mau hadir kasih. bersama kami walaupun nyebrang pulau kita bisa masih ketemu di dalam lingkungan live Ya. di Instagram seperti ini. Pak Niko, Pak Wisnu juga terima kasih sudah nemenin saya hari ini. Kita bakal ketemu lagi, Mas. Kita akan lebih sering live di Instagram, sesi di Instagram ini. Jadi jangan lupa kalau yang belum subscribe YouTube dan Instagram kita di kolaborasi, silahkan ada di running text di bawah ini. Akhir kata, ya follow. Pasti di follow, subscribe dan Ini follow. jadwalnya setiap minggu ada kan ya? Yes, setiap minggu ada. Setiap minggu ada ya? Oke. Ya, tiap minggu ada, Pak. Marinda Jumat kan? Ya, Jumat, betul. Oke, kalau gitu. Thank you Bapak Ibu sekalian. Saya Gali. Saya Wisnu. Saya Niko. Dan terima kasih Mbak Win, Pak Tony, Pak Budi. Kami pamit. Thank you semuanya. Thank you. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Bye.